Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ceramah enaknya duduk apa berdiri? Berdiri boleh, duduk boleh. Biasanya saya kalau ceramah itu di atas panggung, panggungnya besar, saya enak kemana-mana. Ntar saya ke sono, kadang-kadang ke sono, kadang-kadang juga saya pulang. Sekali lagi ya, jawab salam, daun salam, daun saga yang jawab salam, mudah-mudahan semuanya jadi ahli surga. Daun salam, daun suci yang jawab salam saya, mudah-mudahan semuanya bisa berangkat haji. Daun salam, daun genjer yang gak jawab salam saya doain bibirnya biar pada doer. Biasanya saya kalau ceramah yang di depan saya itu ibu-ibu, kalau enggak bapak-bapak. Kalau itu saya enak nyapanya Bu, atau bapak-bapak Pak, Bu, ya Bu ya, ya Bu ya, kan gitu ya. Nah saya bingung nih teman-teman semua, nyapanya gimana yang panggilan akrabnya? Adik-adik, teman-teman. Ya jamaah semuanya ya. Jawab salam sekali lagi, ini santri santriyah Pondok Pesantren Al Hidayah Al Mumtazah atas ya. Yang enggak jawab salam saya doain yang punya pacar biar pada putus semua. Ya baik, sama-sama semua jawab salam yang semangat. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan berkah buat tempat kita di sini. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, takut putusan sama pacarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala aydan fi ayatin ukhra wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala sayyiduna Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhah, man azzama mawlidan nabiy sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman.
وقال إمامنا الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله: من جمع لمولد النبي صلى الله عليه وسلم إخوانا وهيأ لهم طعاما وعمل إحسانا بعثه الله يوم القيامة مع الصديقين والشهداء والصالحين ويكون في جنات النعيم. وقال بعض الناظم: يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. barang ya Rabb سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Al-Mukarramun yang sama-sama kita hormati dan wajib kita muliakan, guru kita bersama pimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayah Al-Mumtazah, yaitu Bapak Kiai Haji Muammal Syarif MA. Betul ya? Kita doain beliau sekeluarga, khususnya istri beliau yang tadi saya dapat informasi semalam baru pulang selesai operasi. Mudah-mudahan senantiasa sekeluarga besarnya Allah berikan kesehatan. Allah panjangkan umur beliau. Allah tambah keberkahan beliau, selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, memimpin santri-santri beliau untuk terus di jalan atau membimbing kita sekalian menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal. Juga yang saya hormati dan yang saya muliakan, segenap para asatiz dan asatizah, para santriawati, dan juga tidak ketinggalan pula yang sama-sama kita hormati, yaitu yang baru saja membacakan ayat suci Al-Quran, akhina fillah walillah, Al-Ustaz Muhammad Agil Hasan Al-Munawwar. Beliau ini insya Allah dalam bulan besok Oktober akan berangkat menuju Provinsi Jambi dalam rangka STG tingkat nasional. Mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga tidak ketinggalan pula yang saya muliakan dan yang saya cintai, para panitia peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad
Adelia, ada orangnya? Adelia, Adelita ya? Adelita ya? Oh iya, itu maksud saya. Iya, kita doain beliau ustazah kita, penerus generasi daripada santri yang ada, salah satu di Pahlawan Setia. Mudah-mudahan panitia semuanya, khususnya beliau, senantiasa Allah berikan sehat panjang umur, berikan keistiqomahan, ilmu, manfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Para hadirin wal hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pagi menjelang siang ini Allah masih memberikan kepada kita sekalian nikmat yang terbesar, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur. Sehingga dengan nikmat terbesar itulah kita dapat sama-sama hadir memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua kelak diberikan syafaat daripada beliau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim beserta segenap keluarga, sahabatnya, umatnya, dan termasuk kita umatnya yang selalu istiqomah mengikuti sunnah dan mengikuti ajaran-ajaran dan syariatnya. Berharap mudah-mudahan kita semua kelak sekali lagi di hari akhirat nanti mendapatkan pertolongan atau syafaat dari beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Jamaah. Iya, kalau biasanya ibu-ibu kan saya enak nyapanya Bu, atau bapak-bapak Pak. Di sini saya bingung. Yang enak apa nih? Adek. Iya. Coba. Dek. Kalau adik-adik kan masih kecil ya, tapi yang saya lihat muka-mukanya udah boros. Alhamdulillah. Diri aja diri ya. Iya. Pertama, saya datang ke sini tujuan yang pertama adalah yaitu silaturahim. Yang mana silaturahim ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis beliau riwayat Sahih Al-Bukhari. Kata Nabi apa? Man ahabba ayyubsata lahu fi asarihi wa yunsa'u lahu, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa orangnya yang kepengen dilapangkan rezekinya, amin ya rabbal. Yang kedua, kemudian dipanjangkan atau diberkahkan umurnya, amin. Kata Nabi, salah satu kuncinya adalah falyasil rahimah, hendaknya sambung tali silaturahim. Alhamdulillah saya datang dari Tarumajaya silaturahim ke Pondok Pesantren Hidayah Mumtazah Jati Asih. Padahal di hari yang sama, di jam yang sama, kebetulan ada acara di kantor Gubernur DKI Jakarta. Tapi saya lebih memilih Pondok Pesantren Hidayah Al-Mumtazah. Jangan tepuk tangan dulu, sebab di sono saya gak diundang. Maka saya lebih memilih datang ke Pondok Pesantren Hidayah Mumtazah. Alhamdulillah. Maka dengan dua
bawa semangat itu tadi dengan semangat silaturahim yang kalau kata Nabi panjang umur, berkah rizki. Pan kalau kata ibu-ibu yang suka ngaji di majelis taklim, ada tuh kadang-kadang saya dengerin lagunya, nyanyian ibu-ibu. Nyanyian apa? Ibu-ibu. Ibu-ibu. Ntar kan semua nih insya Allah jadi ibu-ibu. Insya iya. Siapa yang ingin panjang umurnya? Ayo, siapa yang pengen panjang umurnya? Apa kata ibu-ibu? Rezeki melimpah, hidup bahagia. Siapa yang pengen panjang umurnya, rezeki melimpah, hidup bahagia? Coba angkat tangan. Maka berbaktilah pada ibu dan bapak. Silaturahim harus kita jaga. Insya Allah. Pengen panjang umur, rezeki melimpah, harta berkah, maka berbakti ibu bapak, silaturahim harus dijaga. Maka dengan semangat silaturahim ini, maka mudah-mudahan kita semua sehat afiat panjang. Insya Allah. Kita yakin ya, Dek ya. Kita yakin kalau kita rajin atau sering silaturahim, insya Allah kita sehat walafi, sehat walafi, panjang banyak doa. Astagfirullahaladzim. Emang belum kiriman ya, belum? Ketahuan muka-muka yang belum kiriman. Jamaah, dengan jamaah ya. Saya di kampung, alhamdulillah sempat atau kebetulan diizinkan, ditakdirkan mengisi di beberapa pengajian majelis taklim dari kaum bapak, kaum ibu, termasuk anak-anak muda, termasuk salah satunya adalah Ustazah siapa tadi? Adek. Iya, anak muda rombongan. Dan juga saya mengisi kebetulan di beberapa masjid, dari masjid ke masjid yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain, mengisi khutbah Jumat. Kebetulan dari bulan sekarang sampai bulan Desember full semua, alhamdulillah. Cuma di tanggal 1 dan tanggal 8 yang baru saya lihat kemarin kosong. Tapi selain itu full, alhamdulillah. Ya di mana-mana nggak pernah tuh di majelis taklim kayak di khutbah Jumat kayak nggak pernah ngomongin yang namanya amplop, nggak pernah. Mohon maaf lahir batin kalau amplop, berbicara amplop paling isinya apa? Kita makan duit, kita makan paling jadi kotoran, betul? Betul. Saya mah cukup didoain biar sehat, amin. Biar sehat, panjang umur, berkat rezeki, ilmunya manfaat. Nggak pernah saya ngomongin amplop, buat apaan amplop mah? Yang penting mah kan tadi saya bilang ya, yang penting mah doain saya biar sehat panjang umur, berkat rezeki, ilmunya manfaat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah ala Yasin Habibillah. Lebih kompak. Salatullah
kedua. Kita sama-sama hadir kumpul di tempat yang insya Allah penuh berkah ini. Tidak lain kita berharap agar supaya mendapatkan rahmat pandangan dari Allah Subhanahu. Dan juga kita sama-sama hadir di tempat yang mulia ini berharap mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad. Dan sama-sama kita peringati hari lahir beliau yang menurut qaulul ashah, qaul sahih, beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Dan di pada hari ini tadi saya berangkat dari Tarumajaya sampai ke apa nih namanya, kampung apa? Sampai ke Jati Asih. Saya lihat di jalanan banyak yang pada ngadain acara-acara semacam ini, yakni memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap mendapat rahmat dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah, pan kita ya selama ini sholat, yang maksud kita sholat adalah tidak lain kita berharap mendapat apa? Ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu, supaya kita dapat rahmat. Tapi kita supaya dapat rahmat ini belum tahu dari amal mana, ibadah mana yang mendatangkan amalan, yaitu mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak ada yang tahu. Makanya alhamdulillah kita di pondok pesantren ini kerjaannya santri-santrinya setiap hari adalah ibadah. Kerjaannya adalah ibadah. Santri mah alhamdulillah. Saya juga kalau ngomong-ngomong santri termasuk santri. Saya juga termasuk. Bukan mubalik, bukan ustad, apalagi kiai abuya, bukan. Saya sama antum-antum semua, santri. Saya juga pernah mondok di pesantren di Banten kebetulan. Mondok sekitar 12-13 tahun, terus pindah ngaji lagi sampai menikah. Beliau juga termasuk ada saya santri juga sampai sekarang. Beliau masih santri di Kabupaten Serang, Pondok Pesantren Murattilul Quran Internasional. Kiai Haji Fatullah Al-Wasi, santri. Ya, santri mah enak kalau ngomong-ngomong santri hidupnya, betul? Ya, tapi kalau nggak dibarengin sabar, ini rada berat juga. Maka mudah-mudahan semua yang mau pesantren di sini dapat ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita nggak tahu ini rahmat Allah datangnya dari mana. Kalau ngandelin sholat doang mah ya, dibang sholat. Kadang-kadang sholat kita nggak khusyuk, apalagi sholat tarawih, betul? Iya, orang sholat tarawih udah acak-acakan, pikiran udah kemana tahu, pengennya buru-buru aja, ya apa iya? Benar apa benar? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Ada kan yang begitu ya? Di sini tarawihnya gimana? Kalau di kampung-kampung saya lihat dan saya perhatikan, mungkin barangkali di pondok pesantren merapih berbeda. Tapi kalau di kampung-kampung, kalau yang model-modelnya lama ditinggalin, ya. Pengennya yang buru-buru aja. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, dari mana kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Orang sholatnya aja begitu. Kalau ngandelin amal, ya timbang amal kita, ya amal kita seberapa sih? Goceng ceban 20.000, 30.000, gocap mentok. Iya. Sekarang nih saya tanya ya, orang yang pantas masuk ke majlis atau majlis taklim masjid pondok pesantren yang pakai peci atau yang bawa golok? Ayo dah.
Yang lebih pantas masuk pondok pesantren atau masjid, orang yang pakai peci atau yang pegang golok? Yang pakai peci tentunya lebih pantas, cakep. Masuk masjid, masuk pondok pesantren pakai peci, sopan, cakep. Ya. Lebih cakepan yang pakai peci daripada ketimbang yang bawa. Sekarang. Duit 100.000, gambarnya siapa? Gambarnya siapa? Pakai peci atau tidak? Pakai peci, betul ya? Sekarang kalau kita misalkan buka kotak amal jariah di pondok pesantren atau masjid, kalau kita buka kotak amalnya, dibuka, dihitung, banyakkan yang pakai peci atau tidak? Nah kalau sekarang duit 1.000, gambarnya siapa? Pegang golok, pegang. Kalau kita itu kotak amal dibuka, banyakkan yang pada pakai peci apa yang pada pegang golok? Banyakkan yang pegang golok daripada yang pakai peci. Ngandelin kita dapat rahmat Allah dari amal kita nggak seberapa, tapi kita yakin dengan ibadah, amal-amal yang kita kerjakan, khususnya sebagai santri dan santriwati, dari manapun, ibadah apapun yang kita kerjakan, insya Allah salah satunya termasuk ini memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah akan mendapatkan atau mendatangkan rahmat dan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam semuanya dari Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, iya, cakep. Saya resep ini kalau main dengar atau lihat main hadro ya, Marawis. Hadro. Adik-adik kalau pengen cari pacar yang suka atau demen main insya Allah engkau akan terlindungi. Sebab bagaimana yang biasa nabuh hadro mah pukulannya itu benar, pukulannya aja udah cakep banget, udah kencang bener. Insya Allah engkau akan dijaga. Asik ya. Makanya jangan di jalanan dari suami, cari yang santri, cari yang minimal rajin ke musola masjid, minimal yang sering main insya Allah. Jamaah, sebelum kita melanjutkan, mungkin barangkali nggak lama, 10 menit lagi ya. Iya. Apa sedih? Aku jadi ikut sedih. Biasanya di sini kalau ceramah di Jati Asih berapa lama? 1 jam ada, 1 jam. Setengah jam ada. 1 jam. 2 jam. 2 jam lebih. Udah berapa ustadz yang mati di tempat ini? Benar katanya ada ustadz ceramah 2 jam lebih ya.
Baik. Yang ketiga, yang keberapa? Kita hari ini memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma Saya salli wa baru tahu sallim wa dan barik ternyata, alaihi. ternyata ini yang ceramah ada temanya. Benar, memang bagus, memang bagus. Biar supaya terarah pembicaraan nggak kemana-mana. Yang apa namanya kaitannya ada kisah atau pelajaran akhlak daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum kita berbicara itu semua perlu diketahui bahwasanya kalau kita berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka adalah membicarakan sesuatu yang tidak ada habisnya. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang buat kita semua, katakanlah 1000 tahun, bahkan 1.000.000 tahun, lalu kemudian umur itu dipakai untuk memuji Nabi, menyanjung Nabi, dan mengikuti segala akhlak, perilaku, dan peringkai daripada Nabi Muhammad, maka niscaya semua itu tidak ada apa-apanya, tidak akan sampai kepada hakikat yang telah Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad. Tidak ada apa-apanya. Sedangkan kan umur kita rata-rata umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70 tahun. Nah, coba sekarang lihat emak-emak, ibu-ibu di kampung-kampung, orang kalau umurnya 60-70 tahun jalannya kan udah bongkok ya. Udah bongkok, udah megang tongkat, giginya udah pada metik. Iya. Tapi itu kalau ketemu sama cewek bisa banget ngomongnya, mau kemana no? Aki-aki. Iya. Umurnya 70, jalannya pakai tongkat, giginya metik, ngomongnya itu banget kalau mencewek, kenal aja kenal. Mau kemana no? Umur 60-70 tahun adalah umur rata-rata umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dipakai umur itu untuk kita sebut, untuk kita sanjung, untuk kita ikuti daripada apa yang terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Enggak ada apa-apanya. Jangankan akhlak Nabi, jangankan perangai Nabi, namanya saja Muhammad udah memiliki asrar. Apa kalau kata santri asrar? Sirrun asrar, sirrun zamannya asrar. Saya yakin di sini tempatnya ilmu, gudang ilmu. Tadi saya masuk di sono ada Ariduan, kemarin dikit ada pesantren, ini ada lagi. Saya bilang enggak, saya mau ceramah di tempat macan ini. Iya, semuanya artinya pondok pesantren. Baik lagi, Nabi Muhammad namanya aja punya rahasia, sirrun min asrarillah, rahasia Allah Subhanahu wa taala. Namanya saja baru namanya apalagi fisiknya, apalagi sesuatu yang berkaitan dengan diri fisik Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada cerita waktu perang Hunain, ada sahabat yang mana ketika peperangan itu terjadi, sumur atau sumber air kering. Sumur apa? Sumurnya kering. Sumurnya kering, lalu sahabat lapor sama Nabi, ya Rasul, wahai Tuhan, sumber air sudah habis, kita kekeringan, nggak ada yang namanya buat mandi, minum, udah habis ya Rasul, wahai Tuhan, bagaimana ini kita? Akhirnya didatengin sama Nabi sumber air tersebut atau sumur tersebut yang terkenal dengan Ji'ronah, lalu diudahin sama Nabi. Sumur yang ketika itu nggak ada airnya, sumur yang ketika itu baunya bentak. Tahu bau bentak? Tahu? Ya, tahu ya. Maka berkat ludahnya Nabi
ketika itu sumur jadi banyak airnya dan jernih sehingga bisa dipakai untuk umatnya yang atau sahabatnya yang sedang berperang. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Budak Nabi. Coba udahnya. Siapa nih? Saroh ya? Iya, coba dah ludahnya Sarwiti. Sarwiti ada Sarwiti. Maimunah ada Maimunah. Boy Mane? Ah iya, itu maksud saya. Coba ludahnya Siti. Ada sumur di kampungnya kering. Siti ada Siti? Mohon maaf Siti. Kalau ada sumur kering di kampungnya Siti, kemudian tiba-tiba itu sumur diludahi sama Siti. Begitu dipakai sama nenek-nenek mandi, jadi tuh nenek-nenek berak tai kapur. Beda kualitasnya ludahnya Nabi sama ludahnya Siti. Ludahnya doang. Makanya Nabi Muhammad jangankan fisiknya, namanya saja udah luar biasa. Memang secara manusia Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Tapi semuanya apa yang terdapat dalam diri Nabi, apa penggunaannya, tangannya, fungsinya, matanya, hidung, telinga dan sebagainya jauh berbeda kualitasnya dengan manusia biasa. Nabi memang manusia, tapi manusia adalah manusia yang luar biasa. Wala Nabi. Karena kan ada di qasidatul burda. Dulu saya ngapalin tuh. Amin tadakuri jiranin bidin salami masajtadam anjaram min muqlatin bidami amhabatir rihu min tilqa'i kazimatin wa amadal barqu fil dhalma'i min. Terus sampai kepada wal habibullahi terus da'anilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihaulin ghairamun pasimi terus sampai selesai 160 bait kurang lebih. Saya yakin di sini insyaallah santri hafal semuanya. Itu mah di luar kepala itu mah. Saya yakin karena ini adalah tempatnya gudangnya ilmu. Alhamdulillah. Baik lagi, Nabi Muhammad SAW namanya punya rahasia. Manusia memang manusia, tapi manusianya luar biasa. Ibarat batu adalah kita batu biasa, maka Nabi Muhammad adalah batunya intan mutiara. Kita batu biasa, Nabi Muhammad intan mutiara. Coba jamaah. Masih semangat? Coba. Semuanya yang kompak ikutin saya bareng-bareng. Siap? Kalau kita orang kompak. Semuanya. Yang ada di belakang semuanya ikutin saya bareng-bareng. Kalau kita keluar ke rumah bawa batu segede kepala, batunya batu biasa, terus dijual. Nah pertanyaannya, kalau kita keluar ke rumah bawa batunya cuma atu doang, mau kita jual, kira-kira laku apa enggak? Laku apa enggak? Siapa yang mau beli juga ngatuk doang. Coba sekali lagi. Siap? Kalau kita keluar ke rumah bawa batu segede kepala, batunya intan mutiara, terus dijual.
Laku apa enggak? Kenapa laku? Intan mutiara. Jangankan segede pala, sekecil, walaupun sekecil apapun, kalau yang namanya intan mutiara pasti mahal harganya. Betul. Jangankan intan mutiara, adik-adik, teman-teman di sini semua, apalagi perempuan ya, emas aja harganya mahal, perhiasan. Betul. Kita semua pasti kebanyakan perempuan kaum hawa pakai yang namanya perhiasan berharga. Emas doang, belum intan mutiara ya. Belum intan mutiara. Makanya nih kalau ada adik-adik yang sakit, ya yang sakit jangan bawa ke puskesmas, jangan sembuhnya lama. Bawa ke dokter, jangan. Bawa kemana? Bawa ke tukang toko emas, insya Allah cepat sembuh. Iya, beliin emas, cager deui. Nah inilah Nabi kalau diumpamakan bagaikan batu, maka nabinya adalah batu intan mutiara. Memang Nabi Muhammad adalah batu, tapi batunya bukan batu biasa. Kalau kita batu biasa, maka Nabi mah batunya batu intan mutiara. Manusia yang luar biasa. Jangankan fisiknya, namanya saja sudah luar biasa. Diceritakan ada seorang imam namanya Asyibli. Kenal Imam Syibli? Kenal? Ayu Ting Ting kenal Ayu Ting Ting? Ayu Ting Ting kenal. Giliran Imam Syibli kagak. Imam At-Tabari kagak. Imam Ibnu Katsir kagak. Kalau ini apa namanya Messi? Kenal banget pemain bola ternama itu Messi, Ronaldo, CSKS dan kawan-kawan. Iya. Apa itu? Iya. Nah, Imam Syibli ini mungkin itu kode kali ya, udah selesai kali ya? Belum. 10 menit lagi. Imam Syibli ketika beliau mau wafat, meninggal dunia, cengap-cengap Imam Syibli. Begitu beliau sakratul maut, cengap-cengap, ingat sama seorang yang dicintainya, kekasihnya tiada lain adalah Nabi Muhammad. Langsung sambil dia dalam sakratul maut, cengap-cengap baca, Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafiq asyani wa daraji, ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafiq asyani wa daraji. Kullu baitin anta sakinuhu lasta muhtajan ila suruji, ya Rasulullah, salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji, wa maridin anta aiduhu salama fihi minal iwaji, ya Rasulullah, itu Imam Syibli. Begitu dia baca ini qasidah menyebut nama Rasulullah, seketika itu juga yang sakratul maut, ketika dicabut nyawa seseorang bagaikan 500 kali dicacak dengan pedang, maka Imam Syibli sama sekali tidak merasakan kesakitan itu. Alhamdulillah, berkat namanya Nabi Muhammad. Lalu ada cerita yang selanjutnya. Sahabat Abdullah bin Umar, ketika dia jalan, lalu dia kepleset, kepladuk. Tahu kepladuk? Tahu. Kepleset bahasa Jermannya kepladuk. Dia kepleset, itu sahabat Abdullah bin Umar
Begitu dia kepleset, kakinya kesakitan. Langsung seketika itu juga dia usap kakinya yang sakit sambil dia nyebut nama tiada lain orang yang dia cintainya, yaitu Nabi Muhammad. Dia sebut nama itu sambil dia usap kakinya yang sakit. Ya Muhammadah, ya Muhammadah, ya Muhammadah. Kaki yang itu tadi sakit tiba-tiba langsung kemudian sehat berkat nyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika perang Badar, ada sahabat yang namanya Qatadah bin Nu'man. Dia ikut perang bersama Nabi. Lalu dia matanya terkena tombak, terkena panah, kena matanya. Sehingga itu matanya rusak, bahkan keluar dari bola matanya. Dipegangin itu mata sama Qatadah, coba bayangin. Kayak orang megang onde-onde, kue apa namanya? Iya, kue dipegangin, itu mata berlumuran darah dan lain sebagainya. Matanya Qatadah kena perang, keluar dari bola matanya. Ya Allah, apa itu aduh? Mungkin dia merasakan itu. Itu Qatadah bin Nu'man matanya copot keluar dari bola matanya. Dibawa-bawa itu kemana-mana aja. Kalau dia mau berobat kata keluarganya, woi Qatadah, lu mau berobat kemana? Enggak bakal ada yang nyembuhin. Itu mah penyakitnya parah. Penyakitnya parah. Enggak akan ada yang bisa untuk menyembuhkan itu. Qatadah enggak putus asa. Dia ke sono, dia kemari, dia ke sono kemari sambil dipegangin itu matanya. Lalu terdengar oleh Nabi Muhammad bahwasanya Qatadah matanya copot. Dipanggil Qatadah, orang CS, teman sahabat. Suruh kemari Qatadah. Akhirnya dipanggil Qatadah. Begitu sampai ke depan Nabi, maka itu mata yang dipegang sama Qatadah diambil sama Nabi. Lalu kemudian dimasukin ke tempat semula. Kemudian diludahi nama Nabi. Mata yang tadinya sakit, mata yang tadinya copot keluar berlumuran darah, seketika itu juga matanya langsung sembuh berkat ludahnya Nabi. Sallallahu alaihi Nabi. Fisiknya Nabi, namanya Nabi adalah mempunyai rahasia yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau ini mah tadi adalah orang-orang yang Islam, orang yang iman, sahabat-sahabat Nabi. Qatadah, Abdullah bin Umar, Asyibli, semuanya orang Islam, semuanya orang soleh, beriman sama Nabi. Wajar ketika nama Nabi disebut langsung berfaedah, langsung membawa khasiat. Ini mah satu lagi unik sebagai penutup. Ada diceritakan di dalam Dalailul Khairat, kitab Dalailul Khairat, seorang Yahudi, bininya udah hamil 9 bulan, mau lahiran, mau beranak. Ya mau apa? Iya, mau lahiran. Begitu udah waktunya lahiran, ini bininya kagak mau keluar juga tuh bayi. Bocah kagak mau brojol. Sehari, 2 hari, 3 hari ditungguin aja tuh bininya. Ntar lakinya lihat bininya sambil ngeden. Ada orang yang emang ngedennya begitu. Ada yang lebih kencang lagi. Iya. Ini bininya udah ngeden. Dukun dari mana aja, dukun udah didatengin. Kalau kata zaman sekarang, ya dukun kampung, dukun beranak, dari mana aja didatengin, enggak ada khasiatnya, enggak lahir juga tuh bocah. Akhirnya itu lakinya puyeng, ini bini gua udah 3 hari kepending. Iya, enggak beranak, enggak brojol, tapi dia keluar, dia masuk, percis kayak ingus. Ada brojol juga. Apa?
Tapi dia punya tetangga muslim, tetangga yang beriman. Karena melihat rupanya ini tetangga gua kok kenapa mukanya gelisah amat ya. Pas ditanya ternyata dia punya bini udah 3 hari kagak beranak juga, gak lahiran juga. Padahal udah waktunya. Maka disaraninlah sama tetangga yang muslim ini. Katanya, hai Fulan, kalau mau istri lu lahir beranak brojol, ada amalannya. Di mana-mana amalan ini mujarab. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa amalkan. Ya. Kalau ada orang susah ngelahirin, susah beranak, susah brojol, saya punya nabi. Ini kata tetangganya nih. Saya punya nabi namanya Muhammad, sebut aja namanya 3 kali, maka insya Allah engkau akan mendapatkan pertolongan. Bini lu bakal melahirin. Coba, katanya tetangganya. Tapi apa? Namanya orang Yahudi kan gedeg sama Nabi, benar? Kalau orang gedeg benci sama seseorang, jangankan diajarin. Kadang-kadang kita orang gedeg sama kita nih ya, orang benci sama kita datang ke rumahnya bawa sayur pucung, kita anterin, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas dia orang yang kita benci, yang kita gedeg banget sama dia, bawa sayur pucung nganterin ke rumah kita. Apa kata dia? Mendingan gua kalau sayur pucung. Kenapa? Karena dia benci. Lagi dikasih nasihat. Lah Yahudi dikasih nasihat begitu nggak mau. Gua benci sama Nabi, gedeg sama Nabi. Nah sekarang disuruh sebut namanya. Tak dulu. Akhirnya ini bininya, karena dia rupanya kesian lihat bini, entar dikit-dikit badan lagi. Itu bini udah gak bisa ngapa-ngapain. Di atas kasur aja percis kayak ular kadut gigit linggis. Dia udah kagak gerak-gerak, kemarin salah, sono salah. Akhirnya dia gak tega juga dan dia ngamalin ini yang yang disaranin oleh tetangganya yang muslim. Akhirnya dipraktekin, diamalin. Kata ini lakinya, "Mah," ya, nyebutnya apa mungkin? Iya, mama. Kita punya tetangga muslim. Jadi dia ngasih saran, ngasih amalan di mana-mana orang susah lahiran, beranak, maka kata dia suruh nyebut nama nabinya 3 kali sekencang-kencangnya. Tapi sebelum disebut, tak dulu. Gua mau ke dapur dulu, gua mau ke belakang dulu, gua mau ngambil baskom. Ngambil apa? Baskom. Buat apaan? Gua buat nutupin muka lu. Lu jangan sebut dulu sebelum gua tutup. Malu gua. Kalau kedengaran orang gak gengsi. Akhirnya dia ngambil ke dapur, baskom tutup, lalu kemudian dia tutup pintu kabininya yang mau beranak. Begitu ditutup langsung disebut nama Muhammad. Ya Muhammad. Namanya orang manggil. Kalau orang manggil mah kudu begitu, maksud ya Muhammad. Enak. Orang manggil. Ya Muhammad. Sok kencang-kencangnya itu suara dikeluarin. Karena di dalam baskom yang suaranya nggak begitu. Begitu yang pas ketiga kalinya, ya Muhammad. Langsung tuh bininya brojol. Girang ini Yahudi sama bininya, anaknya lah berkat menyebut nama Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi. Sallallahu alaihi Nabi. Asraqal badru alaina wa katabat minhu
wasallam. Allahumma Dan shalli wa begitu sallim. rahasia. Jamaah, jamaah. Maka kesimpulannya adalah yang pertama, sejauh mana selama ini kita bisa meniru perangai-perangai akhlak-akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhlak yang luhur, akhlak yang mulia, sejauh mana ini kita bisa mengamalkannya. Lahir batin mohon maafkan zaman sekarang zaman modern, betul. Yang namanya khususnya anak-anak muda itu dia kalau malam, ya Allah, kalau kita lihat sama-sama di kampung, di kota, di berbagai-bagai tempat, kebanyakan jauh daripada perangai akhlak Nabi kita Muhammad. Benar? Anak muda malam-malam keluar kunjuran. Yang cewek juga begitu sama. Pengen macok, laki-laki mentang-mentang pengen hebat, dikata macok, dia pakai tato. Di sebelah kanan, tangan kanannya gambar naga. Sebelah kirinya gambar apa lagi? Belakang pundaknya bakul nasi uduk. Itu tato sebadan dipakai sama dia. Biar kata apa? Macok, namanya pemuda. Belum lagi anak-anak sekolah kita lihat di berbagai media sosial pada tawuran yang sekolah STM, bawa linggis, bawa golok, bawa celurit. Emang lu mau nyawa? Tawuran siang malam kagak berhenti-berhenti. Akhlak anak-anak muda sekarang jauh daripada akhlaknya perangainya Rasulullah sallallahu. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, Allah takdirkan kita menjadi santriyah al-hidayah mumtazah. Alhamdulillah. Enggak keluar kemana emang? Ya, enggak keluar kita mah. Di pondok aja ngaji, makan, mandi. Mandi ada airnya mandi? Ada. Iya, soalnya di kampung saya kekeringan. Alhamdulillah saya enggak. Santri yang alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kerjaannya setiap hari ibadah, ngaji, sholat, makan, tidur, begitu-gitu aja. Tapi kita yakin saat ini adalah kita sedang menuntut ilmu. Insya Allah suatu saat nanti kita terjun ke masyarakat, ilmu yang kita pelajari di pondok pesantren ini bermanfaat. Amin ya rabbal. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita. Ya Allah, enak hidup di pondok pesantren. Saya yakin di sini santri-santriah, ya santri-santriah hidayah mumtazah semuanya sehat. Amin. Semuanya sehat, panjang umur. Hidupnya saya yakin santriah atau santri-santriah enggak ada yang susah. Enggak ada yang Jangan takut kita sebagai santriah nanti kelak di kampung balik ke kampung masing-masing jadi orang susah. Jangan takut jadi orang susah. Sebab kita mah susah udah keturunan. Ya Allah, alhamdulillah kita bersyukur. Akhlak-akhlak kita amalkan akhlak-akhlak perangai-perangai daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa Yang kedua, sallim. kesimpulan yang kedua, sejauh mana selama ini kita mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang saat ini, yang zaman modern ini sudah mulai digusur oleh orang-orang luar sana. Salah satunya adalah siwak. Tahu siwak? Tahu? Kalau bukan model-modelnya santri-santriah, orang di kampung-kampung udah jarang yang namanya pakai siwak. Padahal laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Kalau katanya enggak beratin sama umatku, saya wajibin tuh yang namanya siwak. Siwak. Tahu siwak? Biasanya kalau di pondok-pondok pesantren, di musola-musola, di balai-balai rombeng, ada siwak yang geletak tuh di tempat pengimaman. Iya apa iya? Mungkin barangkali kalau santri tahu siwak apa namanya, geletak di tempat pengimaman di atas sejadah. Ada kadang-kadang di setiap musola atau masjid-masjid. Ya, kadang-kadang itu siwak mama santri dipakai buat ngulek. Ya, dibuat ngulek, buat nyambel-nyambel, ulegannya kagak ada. Ada siwak, pakai aja siwak, diulek. Ya begitu besok orang mau sholat,
mengimami dipakai tuh siwak, kata imam pedas amat siwak. Enggak tahu kerjaannya san. Dan terima ya Allah, unik, manusia unik, apaan aja jadi, bener. Masak nggak ada baskom, nggak ada tempat, gayung jadi. Itu apa namanya, gayung buat nyeduh mie kan pedas, campur sama sambal, udah selesai, lemparin aja tuh gayung. Besoknya pas begitu subuh, ada yang memakai itu air, pakai gayung itu dipakai, itu gayung sebor kalau dia hadas, panas amat. Kata dia, siapa yang nyihir ya Allah? Subuh udah ada sihir. Padahal itu gayung boleh bekas bocah pondok tadi malam ngambel hidup mie. Santri ya Allah unik. Kadang-kadang dulu nggak saya memondok makan bareng ayam, bukan ayam, bareng ayam. Ini saya sebelahnya ayam. Makan aja. Kadang-kadang sebelahnya kucing. Kalau kata orang-orang luar sono itu adalah virus penyakit. Tapi apa? Coba kalau kita lihat orang-orang gila di pondok apa? Orang gila nggak itu? Mohon maaf. Ini kan udah siang ini ya. Orang gila coba kita lihat di jalan-jalanan, ada nggak orang gila sakit? Ada nggak orang gila minta main kerok-kerokan? Nggak ada. Kita lihat orang gila main kerok-kerokan sama temennya, main biak-biakan, padahal dia kagak pakai baju, kagak mandi, makan seada-adanya, makan kotor, mandi kagak mandi, rambut daripada acak-acakan, tekil, kadang-kadang telanjang, bubar gabet. Tapi itu orang gila sakit apa enggak? Pernah kita lihat main kerok-kerokan? Enggak pernah. Kalau berbicara virus, kalau berbicara kotor, dia yang lebih kotor. Tapi apa? Santri alhamdulillah bagian kata makan kibang ayam doang biarin. Makan sama kucing bareng, dia makan kita makan. Kalau kata orang-orang bom makan sama ayam, wih mantep. Nggak taunya makan sama tempe sebelahnya mah. Iya. Makan sama ayam, emang bener. Jadi santri mah makan sama ayam, makan sama kucing yang kalau kata orang itu virus. Tapi saya yakin selama saya di pondok pesantren makan begitu dijaga sama Allah Subhanahu. Santri-santriah jangan takut. Kalau kata dokter kotor lah, virus lah, najis lah, yakin insya Allah kita dijaga oleh Allah Subhanahu. Kita sedang berjuang menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, berjuang di dalam agama, mengikuti sunnah-sunnah akhlak Nabi Muhammad. Insya Allah kita yakin, jangan takut, kita semua ada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Kita bercerita tentang santri yang lucu, banyak banget seputar itu. Jamaah. Lalu ini yang terakhir. Sejauh mana tadi kita mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, akhlak-akhlak Nabi, perangai-perangai Nabi. Kita nanti setelah keluar dari pondok pesantren, saya pesan, tolong dijaga akhlaknya, insya Allah. Hidup di masyarakat, kita jaga akhlak kita amalkan ilmu yang kita pelajari. Alhamdulillah, Ustazah Adel ya. Ade, beliau udah terjun di masyarakat sedikit, ya apa namanya, sambil beliau belajar di pondok pesantren, sambil beliau mengamalkan ilmunya, ya sambutan MC dan lain sebagainya di kampung, di Tarumajaya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua yang belajar di sini senantiasa Allah berikan ilmunya manfaat dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Kita amalin sunnah-sunnah Nabi, kita jaga akhlak-akhlak Nabi. Dan kita yakin tidak akan ada kehidupan yang harmonis, tidak akan kita dapatkan tanpa, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam bermasyarakat, baik di dalam bernegara, berbangsa, tidak akan kita dapatkan kehidupan yang harmonis, kehidupan yang damai dan aman tanpa pertama kita ikuti akhlak perangai Rasulullah SAW. Allahumma sholli
tanpa kita tanamkan, kita hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah, beda loh orang yang hidupnya beribadah sama yang kagak ibadah. Bakal berbeda keluarga yang rajin ibadah sama keluarga yang enggak rajin ibadah. Bakal berbeda laki-laki yang bininya rajin ibadah, suaminya rajin ibadah, anaknya juga rajin berangkat ke majelis taklim. Suaminya rajin, istrinya rajin, anaknya juga rajin. Bakal berbeda sama yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu. Berbeda. Karena dengan beribadah akan menimbulkan aura positif. Hidupnya enggak gampang marahan. Coba kalau orang yang jauh daripada tuntunan agama, jauh dari perangai akhlak Rasulullah, perasaannya sensitif, perasaannya kayak kulit pantat, nggak boleh digaruk dikit udah jadi koreng, udah sensitif aja. Beda sama yang rajin ibadah, anak istri apa suami rajin ibadah, sholatnya dia jaga, puasanya dia jaga, ke majelis taklim dia rajin, kalau Jumat dia Jumat, sedekah dia sedekah, hidupnya harmonis, penuh dengan hidup dengan akhlak Nabi, sunnah Nabi yang wajib dijaga, yang sunnah diamalin enak. Kalau Jumat dia baca Yasin, baca Kahfi, baca Tabarak, baca surat-surat yang disunnahkan pada malam Jumat, hari Jumat. Enak apa enggak begitu? Enak apa enggak? Apalagi kalau kita baca Quran suaranya enak, alhamdulillah. Enak. Al-Quran jadi rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca di rumah bareng keluarga, insya Allah keluarga kita mendapat rahmat. Amin. Keluarga kita dapat berkah dari Allah karena lantaran baca Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Sepi amat. Sekali lagi. Ini sebagai penutup nih. Sebagai penutup. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dipaksa. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai syifa, sebagai obat khususnya bagi penyakit batin, wa rahmatun lil mu'minina, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Al-Quran apabila dibacakan untuk orang yang meninggal dunia, mereka di alam kuburnya andaikan sedang mendapatkan siksaan, andaikan sedang mendapatkan azab, maka Allah akan angkat azabnya, Allah akan angkat siksanya berkat bacaan Al-Quran yang dibaca oleh orang yang masih hidup di dunia. Alhamdulillah. Andaikan orang yang meninggal dunia di alam kuburnya sedang mendapatkan rahmat, sedang mendapatkan nikmat, maka Allah akan tambahkan rahmatnya, Allah akan tambahkan nikmatnya berkat bacaan Al-Quran yang dibaca oleh orang yang masih hidup di dunia. Alhamdulillah. Kita punya saudara, punya keluarga, punya tetangga cengap-cengapan lagi sakratul maut. Kita santri, sebagai santriah, orang yang belajar di pondok pesantren, pastikan kita bacain Al-Quran, benar? Itu mayit atau orang yang mau meninggal dunia lagi sakratul maut dibacain sama kita Yasin. Enak apa kagak? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratil mustaqim. Di sebelah satunya lagi dibacain surah Tabarak. Keluarga yang atuh, ada yang atuh bacain lagi Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu.
Yang satu lagi baca idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Yang satu lagi ngipasin, yang satunya lagi mijitin. Enak, nikmat. Orang yang meninggal dunia dibacain Al-Quran, bacain Yasin, bacain Waqi'ah, bacain Tabarok, dipijitin, dikipasin, adem. Tapi wah, berarti udah mulai fokus nih ya, udah lapar kali. Iya. Tapi kalau enggak ada yang bisa Al-Quran, jangan harapkan ini mayat, jangan harapkan ini keluarga kita yang lagi sakratul maut, yang lagi cengap-cengapan akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan. Lantaran enggak ada keluarganya yang mau ngaji, lantaran enggak ada yang bisa baca Quran. Maka alhamdulillah kita belajar di sini, insya Allah itu adalah sesuatu yang saya yakin mungkin adik-adik semua teman-teman di sini belum merasakannya, dan saya sudah bermasyarakat terjun dan saya rasakan ternyata apa yang dipelajari di pondok pesantren insya Allah semuanya bermanfaat. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Terutama adalah kita belajar Al-Quran. Dan ada orang yang udah 60-70 tahun keluarganya jauh daripada agama, jauh daripada tuntunan syariat, jauh daripada perangai akhlak Nabi. Hidupnya berantem mulu, asal pagi berantem, ntar sore cerai, berantem lagi, besok pagi sore minta cerai, itu berantem. Yang harusnya jadi pantangan sama dia jadi wiridan. Iya, ada yang begitu ada. Nanti bakal ketemu ada yang begitu. Karena apa? Dia jauh daripada akhlak perangai tuntunan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada satu keluarga yang bisa baca Quran. Ada diceritakan itu anak, ya anak namanya anak yang sering main hadroh. Di sini ada hadroh ada. Anaknya main hadroh, rajin ikut solawatan, rajin ikut apa? Mungkin ini udah kode ya, udah kode. Nah, ini terakhir ya. Nah, balik lagi, jamaah. Look at me, please the moment. Sebentar ya. Ada orang satu keluarga nggak bisa baca Quran, jauh daripada agama, tapi anaknya rajin main rajin selawat. Itu anak dia baca selawatan di dalam kamar mandi, bocah main hadroh. Di dalam kamar mandi dia baca Tala'al badru alaina min saniyatil wada' syukru alaina begitu dia baca Tala'al kencang banget di kamar mandi, bapaknya baru pulang kerja, dia dengar itu. Bapaknya dengar anaknya baca begituan, langsung diparani di kamar mandi. Kamar mandi yang tadinya ditutup sama pintu langsung didobrak sama bapaknya. Ceger. Sampai kontal itu pintu. Lah anaknya nangis. Anaknya nangis, emaknya lagi masak sampai kaget, sampai marahin itu. Bang, kenapa sih bang itu bocah sampai nangis gerung-gerung kayak gitu? Lah itu anak lo baca Quran di kamar mandi. Ajar itu yang benar, jangan baca Quran di kamar mandi. Akhirnya emaknya nanya, Tong, lu ngapa sih baca Quran di kamar mandi? Lagian ngapain sih baca begituan? Nyanyi aja kagak boleh, apalagi baca Quran di kamar mandi. Jangan begitu. Katanya anaknya apa? Sambil nangis gerung-gerung. Enggak
mah nggak baca Quran, saya mah baca tola'al. Baca apa? Begitu emaknya tahu langsung bilangin sama bapaknya sama suaminya nih, bang, anak kita bukan baca Quran bang, anak kita baca tola'al, qasidahan, itu mah bukan Quran bang. Begitu dia dengar langsung bapaknya yang nangis lebih kencang lagi. Dia nangis sekencang-kencangnya, lamanya kaget. Anaknya udah mulai diam, bapaknya yang mulai nangis kencang banget. Ngapa bang, lu nangis bang sampai kencang kayak begitu? Kagak, gua kalau sembahyang gua baca tola'al. Gua sembahyang baca tola'al. Ini lagi-lagi karena kita jauh daripada ajaran Islam, jauh daripada tuntunan agama, jauh daripada akhlak Nabi, perangai Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad. Jamaah, kita tutup sama-sama dengan baca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan pembacaan sholawat ini kita bertawassul kepada beliau. Kita yang belajar senantiasa diberikan ilmu yang manfaat. Guru-guru kita yang mengajarkan di pondok pesantren Hidayah Mumtazah senantiasa biar pada sehat, panjang umur, tambah berkah. Guru kita pimpinan pondok pesantren Ki Haji Muhammad Syarif beserta keluarga senantiasa mudah-mudahan di dalam lindungan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kita orang tua kita yang mencari nafkah berjuang untuk menafkahkan kita, membiayai kita, mudah-mudahan usahanya diberikan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki duitnya kagak habis-habis. Ya Rabbal. Bareng-bareng sama-sama kita baca sholawat ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyani wal karami afatayyi lebih kompak ya Rasulullah. Bentar. Saya mohon supaya ini hadroh, gak usah pakai hadroh atau marawis ya, siap? Ya, gak usah pakai marawis atau hadroh. Saya pengen dengar suara kompak bareng-bareng semua, biar supaya kita semangat merasakan membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, supaya kita bisa merasakannya bareng-bareng. Kita baca yang kompak, suaranya keras. Siap? Siap? Baik. Sekali lagi sama-sama yang kompak. Ya Rasulullah. Sangat merendahkan diri
orang miskin dan kaya tidak dipandang ya Rasul. Menjenguk fakir miskin yang sakit tak dihinakan walau sedikit ya Rasul. Mengikat batu pada perutnya karena menahan sangat laparnya ya Rasulullah. Sebagai contoh untuk umatnya agar bersabar saat susahnya ya Rasulullah. Ya Rafi Asyari Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi Asyari Allahumma salli wa sallim wa barik. Dah yang serak suara. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita semua sehat walafiat, panjang umur. Kita bisa berjumpa silaturahim dalam waktu-waktu yang akan datang insya Allah. Syukran menduktum fil khair wal barakah wal najah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.